Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hoiria dari kelas 10-6. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas PPKN. Dalam presentasi ini saya ingin membawakan 3 materi. Materi yang pertama yaitu tentang kesadaran hukum, materi yang kedua yaitu tentang tujuan hukum, dan materi yang ketiga yaitu tentang sumber hukum. Materi yang pertama yaitu tentang kesadaran hukum. Apa sih yang kalian ketahui tentang kesadaran hukum? Kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Penilaian terhadap hukum tersebut telah mencangkup apakah hukum yang berlaku telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai untuk dilaksanakan. Ciri-ciri seseorang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Yang pertama yaitu ketaatan melaksanakan hukum oleh semua kalangan. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban dipahami dengan baik. Yang ketiga yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum. Yang keempat yaitu tingginya kepercayaan rakyat aparat penegak hukum. Dan yang kelima yaitu penegak hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum warga negara, maka secara umum penegak hukum ketertiban menjadi semakin baik, sehingga diharapkan dapat memajukan bangsa dan negara. Materi selanjutnya yaitu materi yang kedua. Materi ini menjelaskan tentang tujuan hukum. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan hukum? Ada yang tahu nggak nih? Jadi, tujuan hukum merupakan sarana atau hal yang ingin dicapai melalui proses pemberlakuan secara sah sistem hukum dalam satu negara atau masyarakat tertentu. Berikut ini tujuan hukum menurut teori Rumukhoy. Yang pertama yaitu teori etis. Tujuan hukumnya adalah mencapai keadilan dengan menetapkan hukum secara adil seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu ada teori utilitas. Tujuan hukumnya adalah mewujudkan apa yang berfaedah. Yang ketiga yaitu ada teori gabungan. Pentingnya hukum adalah mewujudkan keadilan dan manfaat. Yang keempat yaitu teori ketertiban. Tujuan hukumnya adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Dan yang terakhir yaitu materi ketiga. Pada materi ini membahas tentang sumber hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala hukum di negara kita. Tahukah kalian apa arti sumber hukum? Menurut ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum atau perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah sumber hukum yang berlaku dan tercantum dalam berbagai peraturan negara. Sementara sumber hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang tidak ditulis, seperti adat atau kebiasaan masyarakat. Sumber hukum tertulis dapat dilihat pada tata perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang telah diubah dengan nomor 13 tahun 2022, yaitu sebagai berikut. Yang A yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B yaitu ketetapan MPR. Yang C yaitu undang-undang. Yang D peraturan pemerintah perundang-undangan. Yang E yaitu peraturan pemerintah. Yang F yaitu peraturan presiden. Yang G yaitu peraturan daerah provinsi. Dan yang H yaitu peraturan daerah kota atau kabupaten. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.